Kita mulai ya Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu atas waktu yang sudah hadir di sesi bertanjung ini. Adalah salah satu tugas aksi nyata saya, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Subang, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kita mulai. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan membagikan atau memberikan keyakinan kelas online kita ya Bu. Terima kasih yang sudah on cam. Lalu keyakinan kelas yang kedua yaitu raise hand jika ada yang mau berbicara atau bertanya. Kemudian menghargai pendapat peserta lain. Kemudian keyakinan kelas yang keempat yaitu mengikuti kelas sampai selesai. Sebentar ya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita malam ini yaitu guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian guru dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif di sekolahnya. Kemudian guru dapat menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Kemudian guru dapat melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungan sendiri. Kemudian tujuannya guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam menerapkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Kemudian guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih keyakinan kelas. Jadi dari tadinya peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Kemudian guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Itu tujuannya. Nah, ini seperti yang kita ketahui, Hajar Dewantara yaitu filosofi pendidikan atau filosof pendidikan di Indonesia ya. Dengan semboyannya yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang artinya yaitu Ingarso Sungtulodo, seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun posturnya. Kemudian Ing Madya Mangunkarso yang berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Kemudian Tutwuri Handayani yang artinya guru bila di belakang, anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu seperti ladang pertanian ya Bu. Guru menjadi petani, siswa menjadi bibit padi, kemudian dididik, disayangi sehingga tumbuh dan berkembang menjadi padi yang berisi. Begitu juga seperti anak didik kita, dididik, disayangi, diberi pendidikan yang baik sehingga dapat menjadi anak-anak yang baik pula.
Kemudian budaya positif itu ada nanti ini materi-materinya. Nah, sekarang ada permainan coba buka. Ibu bersama teman ibu akan melakukan kegiatan coba buka. Apa ini ya? Sebentar. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Ibu, jika ada temannya di sebelah, Ibu mengepalkan tangan Ibu, terus coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan coba buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan A. Waktu itu saya pernah melakukan hal ini dengan Putri. Ya, Putri. Waktu itu saya memegang cincin kalau nggak salah. Terus Putri mencoba menggelitik saya, membujuk saya, bahkan memaksa. Tapi saya tidak membuka kepalan tangan saya, karena saya yakin ini sangat berharga untuk saya, nggak boleh dilihat, nggak boleh diambil oleh Putri. Jadi intinya ini boja itu. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Ada juga yang langsung membuka, ada juga yang tetap, kalau saya kemarin tetap mempertahankan kepalan tangan saya. Karena yang bisa mengontrol diri saya ya hanya diri saya sendiri, tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melaksanakannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Jadi kita meskipun membujuk murid, tetap murid itu yang memberikan keputusan tersendiri ya, Bu. Nah, sekarang ini ada makna disiplin. Menurut ibu-ibu, disiplin di sekolah itu maknanya apa ya, Bu? Boleh
masing-masing di chat yang menurut Ibu itu disiplin itu seperti apa sih? Atau boleh langsung mengemukakan pendapat? Saya coba jawab ya, Bu Nining. Ya, Mangga Putri. Kalau menurut saya disiplin itu berarti sesuai dengan aturan yang dibikin oleh kelompok itu sendiri yang awal sebelum kegiatan dimulai. Ya. Jadi kalau dia memenuhi aturan berarti itu namanya disiplin. Mungkin begitu. Ya, terima kasih Putri. Ada lagi yang lain? Menurut Ibu-ibu disiplin itu seperti apa? Oke. Dilanjut lagi ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari tindakan nyaman dan hukuman, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan lebih? Kita ini ya, Bu, dari pertanyaan yang tadi saya bacakan, boleh ya saya tanya satu-satu? Ya. Ya, dari Bu Rani. Dari Bu Rani, kira-kira motivasi yang mana Bu Rani? Kalau Bu Rani datang pagi, apakah ingin dipuji atau dapat penghargaan dari kepala sekolah, atau ingin dicontoh oleh murid-murid, atau memang dari diri sendiri? Saya menjawab ya, Bu Nini. Kalau saya pribadi, kenapa motivasi saya supaya nggak telat ke sekolah adalah karena memang kebiasaan terus takut dicontoh sama murid, terus kalau kesiangan ya merasa malu aja. Ini kalau nggak mau menyesal guys, ini adalah eksperimen Linta versus Gibran. Pertama-tama Lintanya dimasukkan dulu ke dalam. Yang mau ngasih jawaban motivasi apa jika Anda datang pagi? Menggigitnya ke kulit guys. Ternyata lintahnya masih bisa menyedot darah guys. Iya guys. Dan ketika darah dicek melalui mikroskop, ternyata darahnya susah untuk. Suaranya bocor ya? Iya, ada yang bocor. Sudah. Mangga, ada lagi yang mau ngasih pendapat? Begini Bu Nining, kalau menurut saya, kalau saya datang pagi, saya pengen melihat anak-anak pas datang. Terus saya khawatir juga kalau anak duluan, takutnya kan anak mainan bebas, udah ditinggal orang tua. Takut seperti itu sih kalau datang paling pagi atau datang pagi-pagi itu, pengen melihat anak yang datang duluan, terus kita datang duluan, kalau ada apa-apa kita bisa responnya cepat. Namanya anak kan kalau kebanyakan ditinggal sama orang tuanya langsung disembuhin sekolah. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ucu, bagus Bu Ucu. Ada lagi? Mungkin saya ya bantu itu, mau coba jawab juga. Kalau saya pribadi, Bu Nining, mungkin karena sudah
sekian puluh tahun ya bekerja, rutinitas pagi berangkat sekolah. Mungkin karena sudah terbiasa ya, karena kita sudah terbiasa membagi waktu kerjaan di rumah dan di sekolah. Jadi kalau merasa sudah bangun pagi, kerjaan di rumah sudah beres, kayaknya kalau bawaannya juga ingin berangkat duluan gitu, Mak. Jadi selalu ingin diusahakan datang lebih awal sebelum jam bekerja, mungkin itu. Dan juga makin ke sini kita juga semakin ingin memperlihatkan kalau kita itu memang harus memberi contoh, memberi teladan yang baik, terutama kepada anak-anak ya, kepada anak-anak. Kalau misalkan dia masa anaknya, muridnya datang duluan, ibu gurunya belakang, kayaknya ada rasa malu juga di diri kita. Mungkin itu aja. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu Tri. Yang 8. Suka ada gambar sendok, garpu itu rumpah makan. Lagi ya, Bu. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menjalankan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan menegakkan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ibu-ibu udah tahu restitusi belum ya? Kalau saya jujur sebelum mengikuti CGP ini nggak taunya kan hukuman, konsekuensi itu ya Bu. Konsekuensi berarti peraturan apa yang sudah kita buat jika dilanggar berarti ada konsekuensinya. Seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, di sini ada namanya restitusi, Bu. Bukan prostitusi. Jadi apa Bu Nining restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi itu penyelesaian masalah dengan lebih tidak menyalahkan anak, Bu. Jadi lebih membantu anak menjadi menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi bukan kita yang menyelesaikan, tapi anak itu sendiri yang mencari penyelesaiannya. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu identitas gagal, dan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yaitu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak itu kalau dikasih hukuman berarti merasa tersakiti. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan yang anak itu pilih. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, pasti membekas ya Bu kalau dikasih hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Karena misalkan konsekuensinya anak tidak terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya berarti misalkan harus suruh nyapu. Tetap aja anak tidak nyaman ya. Sedangkan kalau pakai restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak nanti dapat mencari solusi sendiri kalau di restitusi. Nanti kita tanya anak itu bagaimana caranya kamu bisa memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan hari ini. Misalkan nanti anak jawab sendiri, oh saya besok harus datang pagi Bu Guru, misalkan itu.
Terus nanti kemudian harinya ditanya lagi dengan hal yang sama. Kalau misalkan masih masih melakukan kesalahan. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi korban mendapat ganti. Hukuman murid anak akan tersakiti, konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid akan mendapat penguatan. Banyak ya keunggulan restitusi, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir. Kemudian restitusi itu murid akan belajar memecahkan masalah sendiri, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lanjut. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, jadi gurunya yang ngasih hukuman, tapi anaknya mau atau tidak harus dilakukan, harus dikasih hukuman. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian, nah Ibu, ini ada jawaban ya. Kalau Ibu boleh menjawab ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ya, Bu? Hukuman. Kunaon, Bu? Kita mulai lagi ya, Ibu-ibu. Oke. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada, Bu, share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ada pertanyaan lagi nih. Lari mengelilingi lapangan basket, 2 hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya. Itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira ini konsekuensi. Apa? Menggantikan kertas Jawab. yang telah dicoret-coret. Ya. Konsekuensi. Ini Oke. kita belajar lagi ini. Selanjutnya ada namanya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menghukum seseorang ya, Bu.
Kenapa ya? Lagi, Bah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi misalkan seorang atasan ya menjanjikan sesuatu, misalkan kalau misalkan apa namanya? Mencapai target. Mau dikasih sesuatu nih, asal kamu misalkan bisa ini. Nah, berarti kita atasan itu berasumsi bahwa bawahan kita itu tidak akan bisa melakukan sesuatu yang telah dijanjikannya. Kemudian pengaruh jarak pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektifnya kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika ingin menggunakan penghargaan lain dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi motivasinya itu karena ingin mendapatkan kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian ada penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi motivasinya bukan dari keinginan diri sendiri. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Pastinya bukan dari dalam dari sendiri ya. Penghargaan merusak hubungan. Jika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kalau anak yang terus dikasih penghargaan, anak tersebut pasti ingin lagi dan lagi dikasih penghargaan atau ketagihan gitu ya, Bu. Ketagihan. Jadi kalau misalkan dia udah berbuat baik, kok aku nggak dipuji ya sama si ibu katanya. Bisa jadi seperti itu. Terus mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, jadi kalau misalkan ada anak karena dia tidak melakukan kebaikan ya, kayaknya saya tidak bisa melakukan kebaikan deh. Karena saya tidak dipuji, mungkin seperti itu. Terus penghargaan, ada juga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dalam diri. Ya, ternyata penghargaan itu banyak negatifnya ternyata, Bu. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Ibu-ibu udah tahu apa keyakinan kelas? Bu Nining, maaf ya, saya potong dulu. Iya, Mangga. Mau bertanya, jadi sebaiknya apa yang harus kita berikan untuk anak yang sudah berprestasi
atau bagaimana cara kita memberi motivasi untuk anak kalau ujian, bukan ujian, kalau penghargaan itu tidak banyak jeleknya daripada bagusnya mungkin gitu. Ya, solusinya bagaimana? Solusinya ya, kalau menurut saya ya Bu, kalau kita boleh saja memberikan pujian atau kalau penghargaan dengan barang itu menurut saya sekarang udah tidak boleh ya Bu. Sudah tidak karena banyak negatifnya, karena misalkan satu anak dikasih satu penghargaan atau dikasih satu benda karena dia misalkan menghafal surat Anas misalkan gitu. Nah, bukan hanya satu anak saja yang merasa dirinya tidak bisa atau merasa dirinya gagal karena dia tidak tidak mendapatkan hadiah dari gurunya tersebut. Jadi kalau bisa dikasih motivasi seperti kenapa sih kita harus menghafal surat-surat pendek. Jadi motivasinya itu memang akan jangka panjang gitu, Bu. Alasannya kenapa harus diberi menghafal surat-surat pendek karena kita sebagai agama Islam berkewajiban menghafal surat-surat pendek dan sebagainya lah. Jadi kasih motivasi awalnya, Bu. Mungkin seperti itu. Ini kan memang jadi kepemimpinan ya. Itu kan di kelas ya, berarti kan Bu Guru jadi pemimpinnya. Ya, jadi dari awal pembelajaran memang sudah menanamkan motivasinya udah dikasih tahu. Ya. Jadi bukan menghafal itu bukan ingin dipuji, ingin dapat penghargaan, ingin misalkan dapat reward apa dari Bu Guru, tidak, tapi motivasi awal belajarnya itu memang sudah ditanamkan dari awal. Seperti itu, Bu. Mungkin ya, nanti ada yang mau. Ya, Ibu, mangga. Mau komentar itu kalau seperti itu, kalau di TK tuh kan dari dulu saya tuh sejak dari AKAS itu kan kadang kalau anak berprestasi itu dikasih piala. Ya. Sebenarnya saya juga dari dulu tidak setuju seperti itu. Karena kalau untuk usia dini itu kalau satu dikasih semua harus dikasih. Karena efek emosinya itu efek ke masa depannya dia terus akan terngiang-ngiang. Itu yang nggak dapat akhirnya dia down gitu kan. Betul. Seperti itu. Saya kira kalau di TK untuk tingkat PAUD itu kalau misalnya akhir tahun kita mau ngasih piala, ya semua anak dikasih dengan kriteria misalnya itu masuknya kriteria apa gitu. Jangan sampai, kata saya itu dari dulu juga nggak setuju karena mematikan anak yang nggak dikasih itu. Jadi akhirnya dia yang sampai dimanapun dia, aku nggak dapat ini seperti itu. Seperti kalau yang di SD juga saya suka lihat ya. Anak yang prestasi itu masuk panggung, naik panggung. Nah, yang nggak dapat itu bengong gitu kan. Nah, banyak hati yang tersakiti ya, Bu. Hati yang tersakiti seperti itu, Bu Deni. Kalau bisa ada masukan ke SD gitu kan, ke SMP juga. Apalagi di SD itu kan kasihan tuh, nggak naik panggung kan, juara naik panggung tuh banyak hati yang tersakiti, yang gembira cuma 3 satu kelas. Yang tersakiti 37 seperti itu, Bu Deni. Nah, betul. Memang saya juga ini, Bu, di pas materi ini menyarankan kalau bisa semua guru SD itu semua mengikuti guru penggerak. Kenapa? Karena ya biar semua rata. Jadi bukan hanya SD yang mengikuti guru penggerak saja yang menerapkan materi atau yang ini materi yang diterapkan itu. Jadi tidak ada lagi reward di sekolah karena banyak. Jadi yang dapat juara 1, 2, 3, tapi sisanya 40 anak sakit hati, dimarahin di rumahnya. Sakit hati yang menahun sampai 6 tahun. Ya, betul, Bu. Dan merasa mereka itu gagal karena saya tidak dapat juara. Tidak lain gitu kan. Merasa tidak bisa, tidak mampu. Tapi Bu, dengan juara juga itu tuh bukannya senang loh. Anak yang juara itu malah menjadi beban mereka itu, Bu. Contohnya anak saya.
Anak saya kemarin dapat juara di SD. Nah, waktu di sekolah, belajar di rumah, katanya saya memang merasa bersalah juga. Gimana sih katanya juara? Ini nggak selesai nulisnya. Jadi dia malah marah. Mbi tuh nggak mau juara deh. Kenapa sih dikait-kaitin aja? Jadi selalu dikaitkan. Saya juga merasa bersalah. Kenapa selalu dikaitkan dengan juara-juara? Mbi tuh nggak mau juara katanya. Jadi malah istilahnya juara itu malah menghukum anak. Ya, kebalikan dari anak saya. Anak saya kan nggak juara. Tapi kan saya nggak membesarkan. Biarin nggak juara di sekolah. Tapi yang penting juara di rumah, dijuara sama mam. Saya seperti itu. Jadi anaknya akhirnya ini lagi, oh iya. Tapi dia juga bisa membandingkan walaupun temannya juara, tidak sebaik dia misalnya sama orang tua. Dia juga, dia seperti itu ke orang tuanya gitu kan. Dia sudah bisa menilai. Siap. Kita lanjut ya, Bu. Nah, sekarang ada namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kan kita adanya peraturan kelas ya, Bu. Nah, sekarang itu kita ganti dengan keyakinan kelas. Nah, ini nih. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin jawabannya ada yang karena takut polisi ya, Bu. Atau ada juga yang mungkin karena keselamatan. Terus, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ini sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, jadi kalau peraturan kelas itu biasanya guru ya, Bu, yang membuat ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu, keyakinan atau nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang diyakini oleh seluruh peserta didik dan guru, dan diyakini oleh sama-sama. Yang membuat itu bukan hanya guru, tapi murid juga. Kalau kemarin saya mau coba terapkan ke kelas saya kira anak-anak nggak bakalan ngerti, ternyata anak-anak ngerti juga, bisa untuk diterapkan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas, banyak banget. Nah, ini warga sekolah dan murid sekolah kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalan di kelas atau koridor. Jadi nggak ada kata jangan. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Nah, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas.
Ini bisa dibuat bareng sama anak-anak. Itu tuh bagusnya terusnya udah dibuat, ditempel di kelas. Jadi kalau ada anak yang melanggar, ayo itu misalkan yang berbicara keras, berarti dia nomor berapa tuh, melanggar peraturan nomor berapa. Nah gitu tuh bagus taruh ditempel di kelas. Kalau keyakinan kelas itu tidak dibuat dulu. Karena yang dibuat itu dibuatnya oleh anak kita, Bu. Iya, sama anak kan. Iya. Anak yang buat kan, bareng-bareng sama Bu Guru. Ya itu bagusnya ditulis, ditempel di dinding. Jadi dia ingat dan kita juga bisa mengingatkan gitu. Nah ini yang sudah saya buat tadi bersama anak-anak keyakinan kelas balok. Misalkan saling menghargai. Saling menghargai di sini berarti anak-anak tidak lari-lari, tidak teriak-teriak, terus tidak berbicara kasar, terus menjaga kebersihan kelas. Belajar dan bermain dengan senang hati, menghargai hasil karya, makan dan minum sesuai adab. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang tadi saya buat. Masih banyak. Nah, ini ada restitusi apa ini? Posisi kontrol guru. Yang pertama menjadi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Penghukum nadanya suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Nah, ada nggak Bu yang selalu menjadi penghukum? Semoga nggak ada ya. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Suaranya lembut tapi menyakitkan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini meskipun suaranya lembut, tapi membuat efek negatif kepada anak. Anak menjadi tidak percaya diri, merasa gagal. Rek di dahar, rek di asar, rek goreng. Dan ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Mempengaruhi mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi dia itu meminta kepada anak, tapi negatifnya anak itu jadi tergantung kepada satu guru. Kemudian ada posisi pemantau atau pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu langgar? Nah, jadi selalu mengingatkan tentang peraturan. Kemudian ada posisi manajer. Nah, ini posisi yang baik.
Berapa? Aduh, udah 10 menit lagi. Masih ada, Bu? Masih ya? Yang baik ya, Bu. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di mana di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi, seorang manajer biasanya akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang tadi ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi manajer. Selesai. Itu, Bu. Jadi posisi manajer itu bisa membantu anak menyelesaikan masalahnya, mencari penyelesaiannya sendiri, Bu. Misalkan ada anak yang seperti yang pernah dilakukan waktu itu, ada anak yang merusak hasil karya temannya di sentra balok. Dipanggillah anak tersebut bersama teman yang dirusaknya itu. Namanya waktu itu si Abi. Si Abi sama si Marcel kita ajak ngobrol berdua. Ditanya, Abi, kenapa tadi merusak hasil karya Marcel? Kata saya. Terus si Abinya menjawab, Bu, si Marcelnya terlalu dekat sama terlalu besar baloknya katanya. Jadi aku lari-lari ketendang katanya. Terus kata si Marcel, kamu tuh nggak lihat-lihat katanya gitu. Terus saya tanya sama si Abi, Abi berusaha mau nggak bertanggung jawab dengan kesalahan yang Abi buat? Terus si Abi jawab, mau Bu. Terus tanya ke Marcel, gimana caranya biar si Abi memperbaiki kesalahannya kesalahannya Abi. Terus kata si Marcel, Bu, aku mau hasil karya aku diperbaiki sama Abi. Terus ditanyalah Abi bersedia nggak memperbaiki balok yang udah dirusak sama kamu? Ya, aku bersedia, Bu, katanya. Terus ya kita tanya dengan yang akan menjawab, yang tahu jawaban dari permasalahan mereka ya mereka sendiri. Itu posisi manajer. Mungkin seperti itu. Dari ibu-ibu, apa ada yang mau bertanya lagi? Mungkin untuk itu Bu Nining, saya kira kalau untuk di TK itu, kalau restitusi itu sering dilakukan sama Bu Guru ya. Terus kalau untuk hukuman, mungkin kalau untuk anak TK jarang ya kita melakukan hukuman. Betul.
itu kalau seperti yang tadi untuk yang tentang kesepakatan kelas itu ya seharusnya mah diajarkannya untuk di kelas misalnya sekolah dasar seperti itu. Kalau untuk TK kebanyakan bu gurunya mungkin sudah seperti itu, tapi kita tidak mengerti bahwa itu kita melakukan restitusi seperti itu, Bu Nining. Iya. Tapi bisa, Bu. Restitusi di TK yang sederhana aja, Bu. Jadi apa ya? Jadi pengolahan dari pertanyaan ke anak sih sebenarnya mah, Bu. Jadi dikembalikan lagi ke anak. Kira-kira misal anak apa melakukan kesalahan, apa yang bisa diperbaiki dari kesalahan anak itu? Gitu, Bu. Pengolahan pertanyaan aja sih sebenarnya. Iya sih sebenarnya kalau kebanyakan kalau di TK tuh kalau kesalahan anak apa sih misalnya paling kita kalau ada masalah juga balik lagi ke anak maunya apa seperti itu kan. Iya, dibalikin Misal- lagi. Memang dibalikin misalnya lagi. anak itu misalnya tidak mau masuk kelas, ngadat, kita tanya apa masalahnya gitu kan. Baru nggak pernah kita menghukum misalnya harus tetap masuk kelas. Kita tanya dulu biasanya seperti itu. Kalau TK itu biasanya memang guru TK udah melakukan si restitusi. Cuma kita tidak sadar mungkin ya seperti itu. Ya, betul. Pendekatan mungkin ya, Bu. Itu biasanya adanya di sekolah dasar, guru terlalu ke anak memberi perintah, memberi apa dengan hukuman apa seperti itu. Kalau untuk di TK kebanyakan ya alhamdulillah kita balik lagi ke anak nanya misalnya anak kenapa nggak mau masuk kelas, kita nggak memberi hukuman kan, misalnya ada anak yang mau masuk kelas ya kita tanya kenapa penyebabnya ini nanti dia jawab, atau ada yang temennya yang tidak disukai atau anaknya yang temen yang nakal seperti itu. Kalau di TK mah kebanyakan Bu udah sesuai lah. Tapi kalau yang saya lihat, kalau karena saya udah pernah pengalaman punya anak SD, SMP, seperti itu biasanya di kelas-kelas yang sekolah dasar tuh kebanyakan guru yang melakukan hukuman seperti itu, tidak tanpa tanya ke anak dulu apa penyebabnya seperti itu. Betul, Bu Ucu. Paling nanti yang bisa diterapkan dari yang ini, nah itu ya Bu, keyakinan kelas yang dibuat di kelas. Iya. Berarti kita kesepakatan sama anak ya. Ya, tapi kan bisa ditulis mungkin ya, tidak usah ditempel. Seperti itu cuma kita ditempel, Bu. Ditempel, ditulis. Nah, jadi kita ini dulu ditulis dulu pakai di spidol, pakai di whiteboard. Keyakinan kelasnya apa? Misalkan makan sambil duduk, ya, menghargai teman. Berteriak berarti kan? Tidak boleh berteriak, kata Buning, tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh. Berarti tidak. Sering berteriak, yang cocok apa? Ini paling ini Bu, nilai-nilai kebajikannya, saling menghargai. Berbicara sopan berarti. Ya, berbicara sopan. Jadi nggak ada koma, tidak berteriak berarti tidak boleh kan? Tidak boleh, enggak. Jadi jangan yang ditulis itu tidak boleh yang negatifnya Bu. Cuman kita kasih pengarahan aja misalkan bicara dengan suara lembut misalkan gitu ya. Nanti ininya yang ditulisnya yang itu, tapi kita jabarkan lagi ke anak-anak, kasih pengertian berarti tidak boleh apa-apa misalkan gitu Bu. Jadi tidak berteriaknya tidak boleh ditulis. Ya. Jadi yang ditulis itu yang nilai-nilai kebajikan atau yang apa kata-kata yang positifnya saja. Biasa kalau di TK paling anak berteriak seperti itu kan. Ya. Dengan membuat keyakinan kelas, kita juga terbantu Bu. Jadi misalkan setiap pagi kita bacakan aja itu keyakinan kelas. Karena kan sudah disepakati, jadi harus disetujui oleh semua anak, Bu. Boleh dengan tanda tangan, misalkan dengan cap jempol atau